owner kue pia dadakan. Jadi mau sedikit saya cerita kenapa saya sekarang menjadi owner kue pia dan berjualan kue pia. Itu karena saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya penghasilan, dan tuntutan keluarga sangat besar. Adik saya 2 masih kuliah, ayah saya sudah meninggal, saya dan ibu saya adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga kami. Akhirnya saya memutuskan untuk berjualan kue pia. Awal pembuatan cuma 1 kilo dan saya dapat 100 pieces kue pia dijual 1000-an. Awal-awal saya masih mencari tempat di mana saya bisa menitipkan kue pia saya dengan harga 1000-an. Lumayan susah, tapi akhirnya saya dapat juga toko yang mau menerima. Ini adalah resep jadul, resep turun-temurun dari keluarga saya. Soal rasa jangan diragukan lagi, yang pasti enak. Dulu mama saya adalah penjual kue pia. Sekarang beliau berhenti karena sudah tidak sanggup. Katanya beliau, buat kue pia tidak segampang yang dilihat. Pertama-tama kacang hijaunya direbus dulu. Ini saya menggunakan 1 kilo kacang hijau dan 1 kilo gula pasir. Kacang hijaunya sudah saya rebus dari semalam, jadi paginya tinggal saya teruskan untuk pembuatan isiannya. Setelah kacang hijaunya direbus dan sudah hancur, kita tambahkan gula pasir dan kita aduk-aduk jadi satu. Terus kita masak lagi sampai gulanya larut. Ini harus sering-sering diaduk ya, agar tidak melengket di wajan. Jadi kita aduk-aduk terus sambil kita tunggu gulanya larut. Karena kalau gulanya larut maka akan berair, jadi kita harus masak sampai betul-betul kering. Ini saya masak menggunakan api sedang karena kacang hijaunya sudah hancur. Jadi saya masak hanya untuk gulanya larut saja dulu. Makanya saya menggunakan api sedang. Nanti setelah gulanya larut dan saya aduk-aduk semua tercampur jadi satu, maka saya akan tambahkan resep yang selanjutnya. Tetap nonton video ini ya, agar tidak ketinggalan resep atau langkah-langkahnya, agar tidak salah dalam pembuatan isi kue pia ini. Setelah semua tercampur jadi satu dan gulanya sudah larut, maka saya tinggalkan dulu, saya persiapkan untuk pembuatan bahan berikutnya. Mohon maaf jika resepnya agak lain dari yang lain. Jika kalian menggunakan resep ini, silakan kalian save video ini. Tapi jika kalian tidak menggunakan resep ini, terserah. Karena ini adalah resep turun-temurun dari keluarga saya. Ini saya membuat gula karamelnya dulu. Tapi sebelumnya ini saya taruh gula pasir, sengaja saya buat begini agar cepat meleleh. Terus nanti setelah itu saya tambahkan gula merah secukupnya. Kenapa saya tambahkan gula merah dan gula pasir jadi satu? Agar karamelnya terlihat lebih hitam. Karena kalau lebih hitam maka warnanya lebih cantik untuk isian kue pianya. Makanya ini dimasak gula merah campur gula pasir sampai meleleh. Dan lihat hasilnya setelah jadi karamel. Ini jangan kira seperti ini saya langsung masukkan ke kacang hijau, tidak ya. Karena ini nanti saya tambahkan air menjadi air gula merah. Setelah ditambahkan air maka seperti ini warna yang saya inginkan ya. Jangan kira ini gosong, tapi warna ini yang saya inginkan agar isian kue pia saya warnanya lebih cantik. Tapi jangan kira ini pahit, ini tidak pahit sama sekali ya. Ini memang sengaja saya masak warnanya seperti ini. Setelah itu saya tambahkan ke kacang hijau yang sudah hancur dan gulanya sudah meleleh tadi, saya tambahkan ke dalam kacang hijaunya. Terus saya rebus lagi, saya masak lagi sampai betul-betul kering ya, karena yang kering yang saya inginkan. Dan setelah semua bahan tercampur ini kita masak ya sampai betul-betul kering. Ini diaduk-aduk terus, jangan ditinggalkan karena takut nanti gosong. Jadi kita aduk-aduk terus, kita sambil masak, terserah mau api besar atau kecil, yang penting kita tetap aduk-aduk ya. Dan ini setelah jadi, sudah kering, sudah hancur, sudah saya angkat dan mau saya bola-bola. Karena nanti untuk isiannya saya harus bola-bola dulu biar isiannya gampang. Ingat ya, untuk pembentukan adonan isiannya ini kita harus pakai sarung tangan. Karena saya tidak punya sarung tangan, saya pakai plastik kayak gini. Kita harus pakai sarung tangan agar benar-benar bersih, karena ini akan melengket di tangan. Jadi harus pakai sarung tangan, apalagi untuk jualan. Jadi semuanya harus betul-betul bersih ya. Dibentuk atau dibola-bola pada saat masih panas ya, karena kalau sudah tidak dingin sudah tidak bisa lagi dibentuk. Kalau masih panas begini gampang dibentuk dan hasilnya cantik, bola-bolanya bagus. Dan kenapa harus bola-bola dulu? Biar pada saat pembuatan kue pia lebih gampang, lebih cepat dan lebih praktis karena sudah dibola-bola dan sudah dibentuk. Dan ini hasilnya, ini beberapa yang sudah saya bola-bola. Nanti lihat ya cara pembuatannya. Ini kan jadi isiannya lebih gampang karena tinggal ambil isiannya terus ditaruh di kulitnya terus dibola-bola. Jadi kue pia, dan ini hasilnya lebih cepat, lebih gampang dan lebih simpel. Terima kasih sudah nonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya dari owner kue pia. Dadah, sampai jumpa. Jangan bosan-bosan ya nonton. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.